Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan bacaan kitab Fathul Qorib. Dalam hal ini bab perbedaan wanita dan laki-laki dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrat masyayikhina masyayihina ustadina wa ustadina wa susuni atul faqih al-fatiha wa ma'alif hadal kitab wa walidina walidin wa alina asma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina barakati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suci. Wal mar'atu ta wadon ruhalifu iku berbeda sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'in dalam 5 pira-pira suci. Perempuan berbeda dengan orang laki-laki di dalam salat dalam 5 perkara. Ar-rajulu mongko wong lanang ijabi iku mbegangaken sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul anjam bai saking lempeng lorone rajul. Kalau orang laki-laki itu sikutnya begini. Wa yuqillu lan ngangkat sapa laki-laki badnau ing wetenge laki-laki anfahidai saking pupu lorone rajul. Ruku ing dalam ruku wa sujud dalam sujud. Begitu juga ketika ruku dan sujud perutnya jangan ditempelkan untuk laki-laki. Wa jarulan banteraken sapa suarane lan banteraken suarane sapa ya rajul fi maudhi'in saring dalam panggonan banter. Wa idana bala nalikane ngenani utawa lali hu ing rajul apa syai suci fi salat dalam salat sabbaha mengko tasbih sapa rajul sapa makmumin maksudnya. Dan ketika imam itu lupa, maka makmum yang laki-laki itu membaca subhanallah, berarti imamnya ada yang salah atau lupa. Wa auratul rajul tai aurati wong lanang ma iku barang baina suratain dalam antarane pusere rajul baru badilan dengkule rajul. Orang laki-laki auratnya ma baina surah wa rukbah. Nah, ini yang harus dihati-hati. Walaupun orang laki-laki dalam sholat itu auratnya baina surah, tapi ya enggak pantas kalau orang laki-laki sholat enggak pakai baju. Nah, tapi kita belajar dari sini maksudnya, misalnya ada orang laki-laki pakai sarungnya itu bolong-bolong karena kena rokok biasa itu ya. Kalau kena rokok kemudian dipakai sholat, padahal di dalamnya tidak pakai celana, sehingga bolong-bolong walaupun kecil itu di pantat sini auratnya auratnya terlihat dari lubang-lubang sarung tadi, maka tidak sah sholatnya. Ya, saya jadi ingat cerita Yai Fadil Marzuki. Ketika waktu masih muda itu rokokan, kemudian sarungnya itu banyak yang lubang kecil-kecil. Beliau khawatir sholatnya tidak sah, sehingga beliau mengharamkan dirinya untuk tidak merokok karena khawatir sholatnya pakai sarung yang bolong tadi dan tepat di aurat. Kita lanjutkan wal mar'atu tawi wong wadon iku tabung ngumpulaken sapa mar'ah ba'dha ing sengahe
setengah anggota mar'ah perutik sama mirfakai ba'dun ila ba'dun maring setengah. Kalau perempuan itu kalau misalnya sujud itu dibeginikan, apa namanya, dikumpulkan, tidak begini. Wa takhfidu lan ngelonaken memperpelan sapa wadon sota ing suarane wadon fi hadratir rijali kelawan ono ngarepe wong lanang al ajani bikang liya. Kalau perempuan sholat misalnya di situ ada orang laki-laki banyak, maka jika ditimbulkan fitnah maka sebaiknya tidak mengeraskan suara. Wa idana balanalkan yang ngenani hai wadon apa syai'un suci maksudnya lali melakukan sesuatu dalam sholat, di sholatin dalam sholat sofakot mongko iki mongko tepuk tangan sapa ya wadon. Nah tepuk tangannya mboten ngeten, ndak seperti ini tapi begini atau begini. Ai bidur bibadul yamin tegese kelan mukulaken jerone pepek kang tengen ala dhahri shimal ngatasi pepek kang kiri. Seumpama falo dorobat batonan bibatonen biko silang bi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batolat. Misalnya ada imam firman itu lupa, kemudian makmumnya itu menyatat tapi pakai begini dan tujuannya itu bermain-main, tapi sambil bermain batolat sholatnya batal. Wa auratul rajul ta auratul lanang ma iku barang baina suratin dalam antarane mana tadi wa jami'u badanil hurrati utahe kabehane badane wong wadon merdeka. Auratun iku aurat, sebenarnya seluruh badan kita ini, kita orang merdeka adalah aurat menurut Imam Syafi'i. Illa wajah kejaba wajahe mar'ah wa kaffaiha lan epek lorone mar'ah. Wal amatu utai amat karujul iku aurate kaya wong lanang. Jadi aurate orang perempuan di dalam sholat itu semuanya badan kecuali telapak tangan dan wajah. Sehingga misalnya saya ini sholat, ini sudah bisa untuk sholat, nggak pakai ruko, nggak apa-apa, asalkan ini tangannya ini tidak terbuka sekian. Yang dimaksud telapak tangan itu ya ini baik jerone, baik dalamnya atau luarnya, ini telapak tangan. Sehingga misalnya sholat pakai ini gini boleh, tapi kalau angkat tangan takbiratul ihram Allah, kalau gininya kelihatan ya nggak boleh, maka dosakan misalnya begini sudah boleh. Amma kharja sholat fa'uratuha jami'ul badan. Menurut Imam Syafi'i kalau di luar sholat seluruh badan kita adalah aurat. Sehingga kita membuka wajah seperti ini itu menurut imam yang memperbolehkannya. Jadi apa namanya, misalnya kita seperti ini kan belajar, sehingga yang seharusnya ditutup, maka karena kita belajar ada yang memperbolehkan bahwa wajah itu tidak harus, atau cadar yang seperti ini tuh ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi tidak. Dan itu tidak itu karena ada beberapa tujuan, misalnya untuk bekerja, untuk belajar dan lain-lain. Jadi sehingga kita ini menurut imam yang lain. Faslun waladi utawi perkara yabdul kang batalaken apa alati as-shalat yang salat ahada asyara iku 11. Perkara yang batalkan salat adalah 11. Apa nih syai'an suci? Al-kalamu utai nomor 1 ku genuman. Al-kalamu utai nomor 1 ngomong al-am tukang sengaja. Berbicara dengan sengaja. Baik yang berhubungan dengan sholat atau tidak. Nah,
Misalnya begini, hanya satu kata tapi paham. Misalnya ada orang bertanya, ini saya boleh enggak minta barangmu ini ya? Ternyata ketika sholat, ya, nah itu kan berarti satu kata tapi difaham, enggak boleh sengaja untuk berbicara, berinteraksi dengan orang lain. Nah itu maka membatalkan sholat. Wal amalul kasir, lan penggawean kang akeh, adal mutawali kang nuli kasala si khotowatin kaya telung jangka amdan kelan mo amdan kana dalika ausawan, baik lupa atau tidak. Amal qoli fala tubaddilu shalah. Adapun kalau hanya bergerak sedikit maka tidak membatalkan sholat. Nah, ini ada siasat. Misalnya begini, contoh, kita ini satu, lalu ukur ke sini dua, ke sini. Kalau 3 kali berturut-turut, oh baik, maka batal sholatnya. Tapi kalau tidak berturut-turut, tidak. Misalnya begini, ini yang gatal di sini, kemudian baik sholat itu gini. Kalau gini 1, 2, ini tidak boleh nih, berarti sudah nuli. Tapi kalau gini plak, terus ini saja yang digini kan, maka tidak apa-apa. Atau di sini tidak apa-apa. Tapi kalau gini, mari ini. Nah itu berarti termasuk amalul kasir. Bagaimana kalau misalnya orang sholat dengan bawa Al-Quran, misalnya baca, boleh membuka Al-Quran, kemudian ketika rukuk dipegang Sami Allah alhamdulillah, kemudian ketika sujud diletakkan di meja kecil lah, tinggal sujud, boleh. Itu berarti tidak, cara bergeraknya tidak al-amal kasir yang al-mutawali. Asalkan ketika sujud itu gak bawa Quran. Sujud itu seperti yang saya terangkan kemarin, harus anggota ini 1, 2, 3, lutut 2 dan telapak kaki 2 itu harus nempel di tempat, di tanah atau di sajadah atau di tempat sholat tadi. Wahudu sunnajasati wal hadasulan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Tengah-tengah sholat tandane ngentut ya batal. Tengah-tengah sholat kok keluar mani atau head ya batal. Wahudu sunnajasati lan anyar tekone najis, lan tumibone najis. Wahudu sunnajasati lan adanya najis alati kang layu fa anha, sing najise mang ora disepuro. Contohnya yang disepuro itu sholat kemudian ada kotoran cicak tapi kering, kemudian begitu tahu langsung langsung disentil, itu enggak apa-apa. Tapi kalau dipegang ini kotorannya dipegang begini 2, maka berarti membawa najis, maka sholatnya batal. Tapi kalau disentil nah. Tapi kalau kejatuhan kotorannya itu basah, teles, nah, langsung otomatis batal sholatnya karena najis. Kita lanjut. Wang kisyaful aurat, hilang kabuka aurat. Sholat di luar karena tidak muat misalnya, kemudian ada angin, lah ruko putulan pisan sehingga dibuka angin. Tidak apa-apa kalau langsung ditutup. Nah kalau auratnya terbuka itu disengaja ya tidak boleh, ya batal sholat. Tapi kalau tidak disengaja seperti tadi, seperti terbuka
Nah kalau misalnya sujud, biasanya kan kakinya kan kelihatan. Kakinya kelihatan karena rukunnya agak cekak. Maka bisa kita tutup sendiri atau teman di belakangnya yang menutupnya. Yang selanjutnya watahirun niatilan, berubah niat. Misalnya ya, wayiru taghiran. Jadi ubahkan niat. Misalnya ada hujan, kereta kita sholat. Dalam hati ini, waduh, ini tak batal atau lagi? Kudu batal, kudu ora ya, sudah batal. Wasidbarul kiblati lan mungkur kiblat. Wal aklu lan mangan, wasyurbu lan ngombe, wal qahqahatu lan guyu sing nemen, guyu sing lakak-lakak. Nah, kalau guyunya mengsem bagaimana? Ada itu temannya suka goda, didik-didik. Kemudian ya enggak apa-apa. Kalau tak sampai mengeluarkan suara sampai wah ya batal salatnya. Waridatu lan murtad. Jadi makan, contohnya makan baik makan sedikit atau banyak. Ada dah sholat kok makan banyak ya, mungkin makan sedikit. Contohnya bagaimana? Contohnya habis sahur kemudian masih selilitan itu, salat subuh ada selilit yang ada di gigi, lalu kok enak ya ini, mari makan daging, lalu lekai lah, itu namanya makan sedikit. Maka posone yo batal, sholate yo batal. Bagaimana ya? Diludahkan saja begini. Faslun fi adadi rakaati sholat, utawi iku peneraken bilangane rakaate sholat. Rakaatul fardhi utawi rakaate sholat fardu sab'a asyarata iku 17 apane rakaate fiha iku ing dalam asyara rakaatan arbaun utawi papat wa salasuna lan 30 apane sasatan sujute wa arbaun lan papat wa tisuna lan 90 apane takbiratan takbire wa tisatu tasyahudatin lan 9 pira-pira tahiyat wa asut taslimatin lan 10 pira-pira salaman. Ya, salat 5 waktu ya salam 10. Wa mi'atun wa salasun lan 100 wa salasun lan 3 khamsuna lan 50 apane tasbihatan tasbih 153 tasbih. Wa jumlatul arkan utawi jumlah pira-pira rukun fi salat ing salat mi'atun wa sittatun wa suruna iku 126 ruknan apane rukune fi subuh ing dalam subuh salah sunah utawi 30 apane rukune wa fin maghrib lan iku ing dalam maghrib isnani utawi wa arbaun wa 40 apane rukun wa fi rubaiyat lan iku ing dalam salat kang basa 4 rakaat arbaatun utawi 4 wa khamsun lan 50 apane rukune wa manut sepanu aja zaiku apa sepaman al-qiyam saking ngadeg fil faridati ing dalam salat fardu shalla mongko salat sapa man jalisan hale wong kang lungguh. Barang siapa yang tidak bisa berdiri di waktu melakukan sholat fardu, maka boleh dalam keadaan duduk. Duduknya bagaimana? Duduknya adalah ala ayyatin sakarpe saisone sholat duduk. Duduk di kursi boleh, duduk di sajadah di tanah boleh, di lantai. Wa manuta sabanu ajaza iku apa sapa man anjur saking lungguh sholat mongko salat sapa mutwasian hale turu miring. Kalau sholat dengan duduk tidak bisa ya dengan tidur berbaring, berarti mujure sirahe nduk nggone lor. Tapi kalau duduknya itu kalau tidak bisa berbaring, berarti sirai atau kepalanya di sebelah ini timur, kemudian diberi bantal supaya menghadap kiblat.
Faslun wal matruku tawi kang den tinggal minas sholati saking sholat. Salah satu asyaiku telu beras suci-suci. Sesuatu yang ditinggal dalam sholat itu ada 3. Fardun suciku fardu wa sunnatulan sunat abad hayat lan sunat hayat. Kalau fardu mangko utai sholat fardu layanu bi quraiso ngenteni anu saking ya fardu apa sujud sahwi apa sujud sahwi. Sunnah nomor 1 yang ditinggal itu rukun atau fardunya sholat, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Balik indah karo balik lamuno iling ing wong op wa zamanu balik lamuno iling sapa wong hu ing kang den lalekaken wa zaman halu tawi ya mangsa iku koribu niku barek ata mongko nglakonana sapa wong bi kelawan kang den tinggal. Wabana lan nerusaken sapa wong ali ngatasi salat selanjutnya basa jadalan sujud sapa wong lisawi krana lali. Bagaimana kalau lupa tidak melakukan sholat rukunnya sholat, kemudian waktunya masih dekat, dalam arti dekat itu tidak belum sampai ingat lagi waktunya pas sama, misalnya tadi sedekat pertama ndak ruku, terus waktunya sujud sudah ingat, itu berarti masih dekat. Tapi kalau waktu ruku lagi baru ingat, berarti itu waktunya sudah menyamai, maka dianggap saja rekaatnya ndak dihitung. Kalau waktunya masih dekat loh, aku mang durung maca Fatihah, padahal kayak sami Allah, berarti kita ulang lagi membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu rukun. Nah, setelah itu nanti sebelum salam diganti sujud sahwi. Wa sunnatu lan nomor 2 iku, sunat abad, ninggal sunat abad. Wa sunnatu ninggal sunat abad la yaudi kurang baleni sapa wong ilaya maring sunah ba'da talabusi ing dalam sause nglakoni bil fardhi kelawan rukun. Kalau meninggalkan sunat abad misalnya tahiyat awal atau ini kunut, ketika lupa tidak tahiyat awal dan sudah berdiri melakukan fardu, sudah berdiri bismillahirrahmanirrahim, lah kemudian ingat, loh saya tadi kok tahiyat awal, kok belum tahiyat turun. Tidak boleh, karena apa? Karena sudah melakukan fardu, yaitu berdiri dan melakukan baca Fatihah. Tapi kalau masih berdirinya masih belum sempurna dan belum baca Fatihah, harus diingatkan oleh makmum, maka langsung boleh kembali membaca tahiyat awal, baca tahiyat. Jadi tidak boleh mengulangi lagi jika sudah melakukan perbuatan fardu. Lakinnahu tetapi nih, misalnya gak tahiyat awal, lakinnahu tetapi nih saat temen wong kuya sujud sapa wong lisawi krana lali anha saking ninggal sunat abaan. Faslun belum ini. Wal hayatu. Sekarang nerangno hayat. Wal hayatu utawi iya. Wal hayatu utawi tinggal sunat hayat. Jadi sunat abad tadi apa saja? Sunat abad tadi tahiyat awal, kemudian duduk, kemudian kunut di waktu salat subuh dan akhir witir, berdiri untuk kunut dan membaca wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salat kepada nabi di tahiyat awal, wassalatu ala akhir di tasyahud akhir, dan membaca sholawat kepada keluarga nabi, yaitu
wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyat akhir itu adalah macam-macam sunat apaan. Kita lanjut, wal hayatu tai sholat utawi sunat hayat. La ya'udu artinya ketika kita meninggalkan sunat hayat, kata tasbihatu koi berapa tasbih subhana, tidak membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, nah itu hayat. Layau iku ra usah baleni sapa wong ila maring hayat ba'da tarja indal tinggal hayat wala sudulan ora usah sujud sapa wong lisawi krana lali anha saking ninggal sunat hayat. Wa idza syakala nalikane ragu sapa wong fi adati main dalam wilangane barang atau rakaat atakang lakoni sapa wong bilan ma minar rakaat saking berapa rakaat. Jika seseorang lupa, saya ini sudah rakaat 3 apa 4, itu karena saking lamun nih bana mongko nerusakna sapa wong al yakine ing atase kang yakin bana jenengaken maksudnya melakukan yang yakin, memilih yang yakin. Apa yang yakin? Bahwa saya yakin al-aqol kang sithik, maka aku wis 3 tak kayak loro berarti kayak loro. Aku wis 4 tak kayak 3 berarti kayak 3. Wa sajadalan sujud sapa wong lisahwi krana lali, wa sujud sawi ta sujud sawi sunnatun iku hukum sunat. Wis gak tinggal, wis gak maca kunut terus lali pisan gak sujud sawi, yo ndak apa-apa karena hukumnya sunat. Sujud sawi juga sunat. Wa mahallu ta panggenan sujud sawi ku qabla salam indah merem sadurunge salam subhanallah. Malayanamu walayasun subhana malayanamu walayasun, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, itu doa sujud sahwi. Faslun taikilah pasal suci wa khamsatu awqatin ta 5 pira-pira waktu la yusalla iku ora kena den salati fi ing dalem khamsu awqat illa salatun kejaba salat la kang iku ketuwe salat sabab penutai sebab. Ada 5 waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Nomor 1, kecuali kalau sholatnya ada sebabnya. Ba'da sholatin, dan nomor 1 itu ba'da sholat subuh dalam sawise sholat subuh. Mari sholat subuh gak oleh sholat sunat meneh. Sampai kapan? Hatta tatlu'a sehingga muncul apa syamsu apa srengenge. Wa idza tulu'iha dan dalam nalikane muncule srengenge. Hatta takamalu kemudian dinasabkan oleh hatta, maka menjadi hatta takamala sehingga sempurna. Apa iki sames apa dulu sames watar tafi'alan sehingga dukur apa iya sames qadrarum hen kelawan kira-kirane 1 mbak. Itu dalam pandangan mata sekiranya tingginya matahari itu 1 mbak itu ya sak cagak itu tero kira-kira beberapa meter lah. Terus disawang itu wis rada dukur, maka baru boleh sholat atau sholat duha. Ya, ini ada keterangan hadis, barang siapa yang jamaah sholat subuh kemudian duduk di situ tidak membahas apa-apa selain zikir dan tempat duduknya kecuali batal, kemudian wudhu tidak apa-apa sampai terbitnya fajar, sampai sholat duha, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umroh. Ya, makin mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti itu. Jadi setelah subuh kita ngaji sampai sholat duha. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya ya. Allahumma amin. Maka diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang ibadah umroh. Wasali sudah nomor tuliku sholatu iku sholat tidak setawat nalekane iki pancer sering apa sama pancer di atas hatta tazula sangguling sir apa sama ketika panas tentang
panas terik matahari, terus belum lingsir, belum duhur itu loh, maka tidak diperbolehkan untuk sholat. Sampai kapan? Sampai tumbuh lingsir atau duhur. Wa yustasna min dzalika yaumul, dikecualikan kalau hari Jumat, fala tukrahu shalah fihi fatul sholat. Maka boleh, tidak apa-apa, kita sholat pada waktu matahari belum condong ke barat, ketika sholat Jumat, ketika hari Jumat, karena di situ biasanya sholat tahiyatul masjid dan lainnya. Warabiutan nomor 4 iku ya mimba di sholatil asri, waktu yang tidak boleh digunakan untuk sholat adalah sesudah sholat asar, hatta taruba sehingga surup apa syafo pasmi, kecuali sholat yang ada sebab, misalnya sholat qadha maka boleh. Wal khamisu dan nomor 5 iku indal huruf indal nalikan surup srenge, hatta takamala sehingga sempurna apa huruf apa surup sama. Wallahu a'lam. Soal demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan kepada hadirin, kepada para pemirsa, para anak-anak. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bersua kembali. Allahumma amin. Jika ada salah itu adalah karena kekurangan saya, dan jika ada benar itu adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudu ilayya indah tiaji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atu kulli haul minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa kullana ma ya wasi'al karam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marin, Marin.